Maka itu kan doa kita setiap malam Jumat itu dianjurkan kita membaca surah Al-Kahfi kalau ingin terbebas dari fitnatul Dajjal. Minimum kalau tidak bisa sampai terakhir ayat ke-19 ya, wal yatalattaf wala yusyirna bikum ahada. Dajjal itu lukisannya dalam Quran sekarang ini lagi mengacak-acak tanah, kan di penjara di perut bumi. Dajjal si perusak ini sedang berusaha untuk keluar dari perut bumi, dan itu nanti akan ngamuk, tidak mempan senjata nuklir, buatan manusia nggak mempan. Itulah nanti yang akan merusak alam. Nah, sedikit saya jelaskan perbedaan mendasar antara filosof dan sufi. Filosof itu mengandalkan akal dalam mengambil kesimpulan, sedangkan sufi itu mengandalkan rasa dalam mengambil kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita terdahulu setelah kita membahas salam pertama dan salam kedua. Sekarang kita di sini jam berapa ini? Jam 7.30. Jam 7.30 malam. Di Amerika sekarang ini persis jam 7.30 pagi. Jadi kalau ditusuk Indonesia seperti tusuk telur burung puyuh itu ya, maka yang tersusuk di bawah itu Amerika. Tapi antara Indonesia dengan Amerika di pertengahan bumi itu isinya apa? Dan di situ ada Dajjal, di situ ada Ya'juj wa Ma'juj, di situ ada api, di situ ada lumpur panas, dan di situ ada gas beracun. Kita nggak tahu apa itu yang dimaksud Dajjal. Dajjal itu lukisannya dalam Quran sekarang ini lagi mengacak-acak tanah, kan di penjara di perut bumi. Dajjal si perusak ini sedang berusaha untuk keluar dari perut bumi, dan itu nanti akan ngamuk, tidak mempan senjata nuklir, buatan manusia nggak mempan. Itulah nanti yang akan merusak alam. Ya. Maka itu kan doa kita setiap malam Jumat itu dianjurkan kita membaca surah Al-Kahfi kalau ingin terbebas dari fitnatul Dajjal. Minimum kalau tidak bisa sampai terakhir ayat ke-19 ya, wal yatalattaf wala yusyirna bikum ahada. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat akan dibebaskan dari fitnatul Dajjal. Nah, kalau ada yang membaca surah Al-Kahfi ya, maka mewakili kita untuk menutup lubang-lubang perjuangan Dajjal untuk keluar. Makanya itu kita akan kejar-kejaran dengan Dajjal, Bapak. Dajjal berusaha untuk naik ke permukaan bumi. Mengejar siapa? Manusia. Sasaran mereka manusia. Supaya kita nggak kedapat Dajjal, manusia juga harus berusaha untuk naik ke langit. Nah, kita juga sholat. Sebentar lagi kita akan sholat. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya, pendakiannya manusia ke langit. Jadi umat Islam yang sholat itu akan meninggalkan bumi ini naik ke langit. Jadi begitu Dajjalnya nanti naik ke permukaan bumi, kitanya sudah nggak ada.
Kita sudah naik ke bulan, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit itu. Jadi kita kejar-kejaran dengan Dajjal. Dajjal itu sosok figur yang akan memusnahkan manusia. Tapi manusia punya kemampuan untuk mendaki langit. Langit tidak mampu dijelajahi oleh Dajjal. Nah, jika ingin selamat dari Dajjal, salatlah, karena as-salatu mi'rajul mu'min. Salat ini mi'rajnya orang beriman. Kalau kita hanya salatnya di bumi, tidak pernah salat kita naik ke langit, tidak pernah khusyuk, itu sasaran Dajjal. Dajjal itu perusak. Kalau ingin bebas dari Dajjal, bersembunyilah di langitnya Allah, itu tidak akan pernah siapapun yang mengganggu di atas. Jadi kita harus terjemahkan Dajjal itu sebagai perusak, dan kita harus naik ke langit melalui salat, bebas kita nanti dengan amukan Dajjal. Kalau kita nggak pernah naik ke atas, kita akan menjadi sasaran empuknya Dajjal. Bapak-Ibu sekalian, nah sedikit saya jelaskan perbedaan mendasar antara filosof dan sufi. Filosof itu mengandalkan akal dalam mengambil kesimpulan, sedangkan sufi itu mengandalkan rasa dalam mengambil kesimpulan. Jadi ada rasa, ada rasio. Andalannya para filosof itu rasio, andalannya para sufi rasa. Jadi perdebatan antara rasio dan rasa itu selalu. Nah, orang yang saleh akan mensinergikan rasa rasio ini menjadi satu kesatuan. Dalam hal apa kita menggunakan power rasio, dalam hal apa kita menggunakan powernya rasa, itulah manusia insan kami. Iya. Kalangan filosof berpendapat bahwa asal usul alam semesta atau universe ini ialah terjadi dengan sendirinya, kreasi ex nihilo. Meskipun kalangan filosof lainnya tidak puas, karena memang sudah dinalar secara logika, susah dinalar secara logika kan. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan? Itu susah diterima oleh akal. Ya, tapi bagi kita beragama Islam, tidak ada sesuatu yang ada dengan sendirinya. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai. Itulah disebut makhluk atau creation. Bisa tercipta tanpa ada pencipta, itu khalik atau creator. Dan ya, bagi para sufi terjadinya al-ayanul kharijiyah. Nah, ini panjang Bapak Ibu, saya tidak masuk sini nanti bingung apa itu al-ayanul kharijiyah. Panjang pembahasannya, mungkin tidak perlu sampai ke sini dulu ya. Iya, nanti kita pelan-pelan ini kita akan urai. Saya takutnya nanti ada salah paham ini kan melalui YouTube. Jadi inilah sedikit pengantar bahwa surah Al-Fatihah itu dalam pengajian kita di tempat lain itu sudah hampir 5 tahun saya surah Al-Fatihah dibahas. Ya, berapa semester? Nah, jadi membahas titik di bawah bah itu bisa 3 bulan kita bahas, karena tadi ini baru pendahuluannya, itu belum masuk ke intinya sebetulnya. Karena itu terlalu banyak yang perlu kita ingin pelajari Bapak Ibu. Tidak cukup umur untuk memahami semuanya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Teruslah belajar dan tingkatkanlah kualitas pembelajarannya. Jangan itu saja materi pengajian yang dikaji. Naik kelaslah dalam pengajian. Sejak kecil pengajiannya fikih, bagaimana caranya sholat, ini membatalkan sholat, dan seterusnya, sampai perguruan tinggi, sampai pensiun sholat. Tapi sholat seperti apa? Nggak pernah masuk seperti apa yang kita bahas di sini. Maka itu kalau ingin mencari yang lain, datanglah ke Masjid Istiqlal. Banyak narasumber kita di sini yang akan memberikan kajian-kajian yang khusus. Mudah-mudahan itu tidak bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip dasar kita, Al-Quran dan Hadis.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa pada malam Jumat yang akan datang. Ajak keluarga kita bermalam Jumatan ria di Masjid Istiqlal ini. Kita akan dapat banyak, dapat pahala di rumah Allah, dapat ketenangan jiwa, dapat pengetahuan, dapat pengalaman, dapat sahabat. Semoga Allah meridai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.